Dan pemirsa, kita juga akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI, Ustadz Fahmi Salim. Selamat siang, Ustadz Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Baik, Ustadz Fahmi, apa makna dari wukuf di Arafah untuk ibadah haji tahun ini? Ya, wukuf Arafah itu secara spiritual ini sangat luar biasa. Ya, wukuf itu kan artinya berdiam diri, ya, untuk muhasabah, mengenali diri. Arafah itu sendiri adalah dari kata Arafah, yang itu ma'rifah. Artinya untuk mengenal diri sendiri, mengenali kembali kepada jati diri kita sendiri. Dan wukuf ini adalah amalan haji yang paling besar. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau orang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi ini rukun haji yang paling utama. Ini dikatakan ada satu wukuf. Semua orang yang sakit, orang yang terhalang, ya, selama ini itu harus dibawa ke padang Arafah untuk waktu, ya, waktu yang itu bagi jamaah haji. Wukuf di Arafah ini adalah puncak daripada perjalanan ibadah haji. Karena puncak ibadah haji itu adalah muhasabah, untuk introspeksi diri, dan saatnya kita merenungi diri dan kemudian hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, ini saya berharap Allah, ya, sebaik-baik doa ini bukan hanya untuk kita belakang haji, tetapi juga bagi kita yang ada di negeri kita masing-masing. Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah yang dipanjatkan pada hari Arafah ini. Ya, khairul doa yaumi Arafah. Yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Imam At-Tirmidzi. Apa doa di hari Arafah ini? Khairun naqultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, itu zikir doa yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan Ustadz Fahmi? Tidak baginya Baik, Ustadz Fahmi, untuk tahun ini ibadah haji diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Apa hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini? Ya, ibadah haji pada tahun ini sebagaimana bulan Ramadan, sebagaimana Idul Fitri yang telah lalu, kita berada di tengah pandemi ini tentu saja memberikan pesan, ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi untuk melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu keduniaan kita inilah yang menyebabkan banyak sekali bencana. Itu akar perbuatan manusia. Ya, itu yang pertama. Maka yang kedua, lahirlah pengorbanan. Ya, ada disimpulkan dengan ibadah kurban. Ya, selain bermakna faktor untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban adalah berkorban bagi untuk sana. Nah, oleh sebab itu di ini dua ibadah yang berkaitan erat dengan ibadah haji. Pertama, banyak mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Baik. Kuasa mohon pertolongannya agar kita selamat dari pandemi ini. Yang kedua, dalam musibah ini maka kita harus memberikan kesalehan sosial, berbagi kepada sesama, dan juga memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Baik, Ustadz, hari Arafah disebut penggenap, sedangkan hari Idul Adha ini disebut alwat atau ganjil. Apa makna dari hari genap dan ganjil tersebut? Ya, hari Arafah itu kan hari tanggal 9 Zulhijjah, ya, hari 9 Zulhijjah. Itu disebut oleh Nabi SAW ini adalah hari pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah atas pengampunan dosa di hari Arafah ini, ya, dengan perbanyak istighfar, dengan perbanyak zikir, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antaranya puasa di hari ini di tanggal 9 Zulhijjah, maka ya di tanggal 10 Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, sesuai dengan firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
hari 10 Zulhijjah adalah hari untuk kita bersyukur kepada Allah dengan sholat hari raya Idul Adha. Kemudian dengan apa? Dengan berkurban, Yaumun Nahri. Ya, Yaumun Nahri itu adalah hari kita menyembelih hewan kurban. Sebagai tanda apa? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda bahwa kita sanggup dan siap untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, untuk ibadah tahun haji ini banyak sekali masyarakat Indonesia, jemaah haji kita yang gagal berangkat. Apa pesan Anda untuk mereka agar mereka bisa lebih ikhlas menerima musibah ini? Ya, kegagalan itu adalah sesuatu hal yang tertunda. Ya, ini bukan berarti dibatalkan. Ya, Bapak Ibu calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sesungguhnya sedang mendapatkan karunia rahmat dari Allah yang maha besar, ya, yang luar biasa. Inilah saat itu kalian kepada Allah Allah semakin banyak introspeksi dan semakin mempersiapkan diri, karena pagi hari ini perlu bukan hanya materi, hanya fisik, bukan hanya ya, tetapi juga persiapan mental, persiapan takwa. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kamu untuk melaksanakan ini. Yaitu pertama bekal fisik. Ya. Yang kedua, fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk bekal materi fisik. Carilah bekal sebaik-baiknya. Bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di masa seperti ini, ya, kita gunakan kesempatan. Barangkali ilmu kita tentang manasik haji belum sempurna, belum baik, mari kita tingkatkan. Ada kesempatan kita tertunda 1 tahun, ya, ini adalah lebih meningkatkan kualitas pemahaman ilmu kita tentang ibadah haji. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz Fahmi Salim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.